Dan ini sebuah hal yang patut kita renungkan bersama. Jadi teologi pendidikan itu justru ada pada ayat ini kalau saya lihat. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Tergantung nanti bagaimana kita mempersepsi ayat ini. Karena para mufasir pun telah mempersepsi ayat ini atau menafsirkan ayat ini berdasarkan kepada pemahaman, berdasarkan kepada ilmu basic yang mereka miliki. Kalau di dalam tafsir As-Sa'di terjemah secara umum, kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kamu sekalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala wa kuntum amwatan, padahal sebelumnya kamu sekalian itu adalah mati ataupun tidak. Wa ahyakum, kemudian kami hidupkan kamu sekalian. Tsumma yumitukum, kemudian aku matikan kamu sekalian. Tsumma yuhyikum, kemudian aku hidupkan kembali kamu sekalian. Tsumma ilaihi turja'un, dan kemudian kepadanya lah kamu sekalian akan kembalikan. As-Sa'di menyebut bahwa kalimat kaifa takfuruna billah adalah kalimat istifham. Istifham itu pertanyaan, tapi bermakna ta'ajjub. Ada sebuah keheranan. Wa taubih. Jadi keheranan sekaligus juga sebagai bentuk pelecehan. Bagaimana mungkin manusia itu kufur kepada Allah? Kaifa yahsulu minkumul kufra billah? Bagaimana mungkin kamu sekalian menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Alladzi khalaqakum minal adam. Padahal dialah yang telah menciptakan kamu sekalian dari tidak ada. Wa an'ama 'alaikum bi asnafil ni'am, dan kemudian memberikan nikmat kamu kepada kamu sekalian dengan berbagai kenikmatan. Tsumma yumitukum inda istikmali ajalikum, kemudian mematikan kamu sekalian setelah sempurna ajal. Jadi kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan, dan diantaranya adalah nikmat penciptaan serta kehidupan yang diberikan Allah, kemudian banyak dikufuri oleh manusia. Ini suatu hal yang tadi disebutkan ta'ajjub, ada sebuah keheranan. Kenapa orang yang asalnya tidak ada diciptakan, kemudian diberikan kesempatan untuk hidup, malah mengingkari tentang penciptaan dan kehidupan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tsumma yumitukum wa ahyakum, kemudian menghidupkannya tsumma yumitukum. Yumitukum itu adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala selesai ajalnya atau masa baktinya sudah habis. Wa yujazikum fil qubur tsumma yuhyikum ba'dal mauti ba'dal bakti wan nusyur, kemudian dihidupkan lagi setelah hari kebangkitan dan dikumpulkan. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kamu sekalian dikembalikan. Fa yujazikumul jazaa'al awfa, dengan akan diberikan pahala yang sempurna. Dalam hal ini, kalau kita melihat sikap yang harus, yang akan, dan tentunya perlu kita tanamkan kepada para mahasiswa tentunya dan para renungan bagi kita semua. Tidak sedikit kemudian para mahasiswa dan kita sendiri kadang bersikap kurang sopan terhadap guru. Dan kalau melihat seperti ini, kepada ayat ini kita tarik ke ranah pendidikan. Bagaimana mungkin kau bersikap tidak sopan kepada guru-guru sementara kau memiliki pengetahuan itu adalah dari guru?
Dan ini sebuah hal yang patut kita renungkan bersama. Jadi teologi pendidikan itu justru ada pada ayat ini kalau saya lihat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dirinya dalam ayat ini sebagai guru, kemudian menjadikan manusia itu adalah sebagai murid, yang dalam aturannya kemudian telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenyataannya kemudian manusia mengingkari. Di sini sesungguhnya tetap pendidikan yang berbasis kepada biologis, di mana akan melahirkan akhlak sebagai buah daripada pendidikan. Sebab di dalam tafsiran selanjutnya As-Sa'di menyatakan fa'idza kuntum fi tasawwufihi wa tadabburihi wa birrihi tahta awamiri diniyati wa min ba'di dzalika tahta dinil jazaa apa yariku bikum an takfuru. Padahal kalau kamu sekalian coba renungkan, kalau kamu sekalian coba pelajari bahwa kamu sekalian itu hidup berada di dalam perintahnya dan agamanya, apa layak kamu sekalian kemudian mengingkari terhadap nikmat-nikmat tersebut? Apa pantas kamu sekalian kemudian mengingkari terhadap Allah, padahal Allah yang telah memberikan segalanya? Nah, di sini jadi ketika ada pengingkaran itu, ada illa jahlun azimun. Ini adalah kebodohan yang sangat besar. Kalau tidak diiringi dengan kesadaran, tidak akan melahirkan apa. Tapi konsep yang sederhana diiringi pelaksanaannya dengan kesadaran, tentu akan melahirkan sesuatu yang sangat besar. Saat ini saya sedang didikan diem, jadi tiap pung itu seperti ngalian alif bata. Alif bata itu selain alif bata dalam arti huruf hijaiyah. Ada seorang gitaris Ringo Style dari Indonesia, Alif Bata. Sekarang sedang tenar dengan followersnya sampai dengan 5 juta orang sekarang. Itu menampilkan musik yang sangat hebat, sekelas Queen dengan Bohemian Rhapsody aja. Dia mainkan hanya dengan satu gitar akustik, tapi kemudian bisa menarik orang. Saya hanya melihat dan menangkap pelajaran bahwa konsep yang sederhana bisa menjadi sangat menarik tatkala dimainkan dengan hati, tatkala dimainkan dengan rasa, tatkala dimainkan dengan kesadaran. Tapi konsep yang sangat mewah apabila tidak dimainkan dengan hati kita, tidak diiringi dengan kesadaran kita, tidak akan lebih bermakna daripada konsep yang sederhana. Saya kira ini yang patut kita hadirkan dari ayat yang barusan disampaikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pembelajaran kepada diri kita, yang tentunya ada tuntutan bagi kita semua untuk menyadari tentang posisi kita. Jadi sadar diri, sadar posisi saat ini, dan di mana serta harus bagaimana kita melaksanakan. Saya kira itu saja. Ini perenungan buat kita semuanya, tidak menjadi sebuah dogma yang kemudian menjadi ini yang harus dilakukan, tidak seperti itu. Karena saya yakin kita adalah orang-orang dewasa di mana kita diberikan kesempatan untuk berpikir. Jadi 3 metode dalam pembelajaran kalau yang saya renungkan, keur barudak mah apalkeun, keur nu ngora mah pikiran, keur nu kolot mah pakeun. Itu prinsip saya. 3. Jadi keur barudak mah apalkeun. Pak Subala yang punya para santrinya di sini, keur barudak ulah cenah mikir, keur cenah ngapalkeun. Cenah hafal. Sebab apa? Kita tahu Fatihah, kita tahu Al-Ikhlas, kita tahu Al-Falaq bukan karena kita bisa membaca, tapi karena hafal. Baru kemudian kita sadari kesininya, kita pelajari, kita renungkan, oh salah bacanya, harusnya begini. Itu setelah kita dewasa. Itu pikirannya. Di sekolah itu pakai itu. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan dan mengaplikasikan nilai-nilai Quran itu sehingga nanti Al-Quran itu betul-betul membumi bukan hanya dalam ucapan, tapi membumi dalam arti akhlak. Insyaallah mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.